Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas kelompok pada topik yang ketiga, yaitu ruang kolaborasi terkait tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok ketiga kami. Yang pertama, saya sendiri, Evata. Kemudian anggota yang kedua, Miss Sinta. Anggota kelompok yang ketiga, Yuliana. Dan anggota kelompok yang keempat, Justisia. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait tugas pada ruang kolaborasi. Tugasnya yaitu silahkan berbagi pemikiran mengenai pandangan mengenai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan kepada rekan sekelompok. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? Selanjutnya, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Selanjutnya, yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Yang terakhir, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Kemudian, presentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk visualisasi yang kreatif. Berikut ini adalah hasil dari diskusi anggota kelompok kami terkait pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Pandangan dari anggota kelompok yang pertama, pembelajaran perspektif sosial dalam proses pendidikan melibatkan interaksi di antara peserta didik maupun dengan pendidik serta lingkungannya. Perspektif budaya berkaitan dengan pembelajaran yang tanggap budaya agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Pembelajaran perspektif sosial menjelaskan tentang kesenjangan status sosial ekonomi yang terjadi pada peserta didik yang seringkali menjadi penghambat dalam belajar. Sedangkan perspektif politik berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan, mulai dari program pembiayaan pendidikan hingga peningkatan kualitas sumber daya pendidikan. Pandangan yang kedua, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki peran besar dalam membentuk proses pendidikan. Perspektif sosial dan budaya mempengaruhi interaksi belajar, cara belajar peserta didik, nilai-nilai yang diterapkan dalam pembelajaran, serta bagaimana memahami budaya dalam pendidikan di era globalisasi. Sedangkan perspektif ekonomi dapat mempengaruhi aksesibilitas terhadap pendidikan. Perspektif politik juga dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan, program, dan kurikulum yang diterapkan, serta pengelolaan institusi pendidikan. Pandangan yang selanjutnya tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan. Perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik berperan krusial dalam membentuk proses pendidikan. Secara sosial, norma-norma dan nilai-nilai masyarakat mempengaruhi cara pendidikan diimplementasikan, termasuk interaksi antar siswa dan guru. Aspek budaya memainkan peran dalam menentukan kurikulum dan materi pelajaran yang akan diajarkan, serta cara pengajaran yang diadopsi. Faktor ekonomi mempengaruhi aksesibilitas pendidikan, termasuk pendanaan sekolah dan infrastruktur pendidikan. Sedangkan dalam konteks politik, kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah dapat mengarahkan arah dan tujuan pendidikan serta alokasi sumber daya. Pandangan terakhir mengenai hal yang sama yaitu perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi proses pendidikan. Faktor sosial mempengaruhi interaksi dan dinamika kelas,
serta faktor budaya mempengaruhi nilai-nilai dan cara belajar siswa. Faktor ekonomi menentukan akses terhadap sumber daya dan fasilitas belajar. Dengan siswa dari latar belakang ekonomi kurang mendukung, mungkin menghadapi keterbatasan. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah mempengaruhi kurikulum, standar pendidikan, dan distribusi sumber daya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, akan memperhatikan serta memfasilitasi kondisi peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, sehingga dengan adanya perbedaan maupun keterbatasan tidak dijadikan sebagai penghambat dalam melaksanakan proses pendidikan. Selain itu juga, memperhatikan setiap kebijakan terkait peraturan penyelenggaraan pendidikan sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat mendukung program pendidikan dan sejalan dengan tujuan pendidikan. Pandangan pertama anggota kelompok tentang kesiapan dalam mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Kesiapan dalam mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran sangat penting. Guru perlu memahami latar belakang sosial dan budaya peserta didik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan relevan. Selain itu, pemahaman akan faktor ekonomi dan politik membantu guru untuk mengakses sumber daya yang tepat dan mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pandangan yang kedua yaitu kesiapan dalam mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran memiliki dampak yang signifikan pada peserta didik. Dengan memahami dan memperhatikan konteks sosial, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mempromosikan kerjasama antar peserta didik. Kesadaran akan budaya dan nilai-nilai yang beragam memungkinkan guru untuk menyusun kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan dan menarik bagi semua peserta didik. Faktor ekonomi juga mempengaruhi aksesibilitas pendidikan, dan guru yang peka terhadap hal ini dapat mencari solusi untuk mengatasi hambatan finansial yang mungkin dihadapi oleh peserta didik. Dalam hal politik, pemahaman tentang kebijakan pendidikan dan perubahan politik yang mungkin terjadi memungkinkan guru untuk menyesuaikan praktik pengajaran mereka secara tepat. Pandangan atau pendapat yang ketiga, sebagai guru penting untuk memahami bahwa perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat krusial untuk mengajar secara efektif. Guru harus berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang-bidang ini. Mereka perlu mencari pelatihan dan sumber daya, serta mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan dan perubahan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam, guru diharapkan dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan adil bagi semua peserta didik, sehingga membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Persamaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh dalam proses pendidikan. Maka dari itu, pendidik harus mampu memahami perbedaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didiknya. Persamaan pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan. Persamaan pertama, perspektif sosial. Pendidikan tercermin dalam struktur sosial masyarakat. Faktor-faktor seperti status sosial, kesetaraan, nilai-nilai sosial, dan inklusi memainkan peran penting dalam aksesibilitas.
memberikan kemudahan dan kualitas pendidikan. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat menjadikan hambatan besar dalam mencapai tujuan pendidikan yang merata dan adil. Kedua, tentang perspektif budaya. Budaya memainkan peran dalam menentukan nilai-nilai, norma, dan harapan yang terkait dengan pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk identitas individu dan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keberagaman budaya dalam proses pendidikan, memahami, dan menghormati. Persamaan dalam perspektif ekonomi. Aspek ekonomi mempengaruhi pendidikan dalam berbagai cara, termasuk aksesibilitas, kualitas, dan orientasi kurikulum. Kurangnya sumber daya finansial dapat menjadi hambatan bagi individu atau komunitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Persamaan dalam perspektif politik. Kebijakan pendidikan, regulasi, dan kontrol politik memiliki dampak besar pada sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi hal-hal seperti kurikulum, metode pengajaran, pendanaan, dan aksesibilitas. Politisasi pendidikan juga dapat memunculkan isu-isu seperti indoktrinasi politik atau ideologi dalam kurikulum. Adapun perbedaannya, secara umum tidak ada perbedaan maksud dan pandangan tentang paradigma pengaruh perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam mempengaruhi proses pendidikan yang disampaikan oleh keempat anggota kelompok kami. Hanya terdapat perbedaan tentang cara penyampaian yang dilakukan dari masing-masing anggota kelompok. Soal selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki. Persamaannya yaitu perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan dan pengajaran. Kami sama-sama berpandangan bahwa mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran, guru akan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan relevan, mengakses sumber daya yang tepat untuk pembelajaran, serta solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang ada. Perbedaannya yaitu, secara umum, tidak ada perbedaan pandangan tentang dampak kesiapan mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang disampaikan oleh keempat anggota kelompok kami. Hanya saja, perbedaan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berpengaruh akan berbeda jika dilihat dari lingkungan, daerah, dan masa yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.